sebagai DBMS, database manajemen sistemnya ya. Kemudian nanti kalau itu sudah selesai aplikasinya dalam studi kasus CRUD, nah berikutnya kemudian front end-nya ditambah Bootstrap maupun juga jQuery. Nah, sebagai hasil akhir nanti adalah membuat aplikasi full stack, ya itu adalah front end, kemudian back end, dan juga database management system. Nah, sebagai latihan pada minggu yang lalu kita sudah mulai membuat aplikasi penerimaan siswa baru, di mana kita mulai membuat struktur dari tabelnya, kemudian menampilkan data detailnya. Nah, kira-kira dari pekerjaan itu ada yang ditanyakan, silahkan kalau ada yang mau disampaikan sampai di mana, kemudian apa yang belum selesai, silahkan. Nah, sambil menunggu Anda silahkan absen terlebih dahulu. Ini untuk absennya. Hal-hal yang perlu kita kuasai di dalam mencoba membuat back end, yaitu adalah yang pertama buat database. Kemudian membuat file konfigurasi menghubungkan database dengan bahasa pemrogramannya. Ya, biasanya sih pakai MySQL Connect ya. Kemudian setelah itu membuat file index sebagai halaman awal atau pembuka yang akan menghubungkan dengan sebuah form atau detail data. Kemudian penambahan fitur atau menu dari browse data yang merupakan query keseluruhan. Kemudian membuat file add atau penambahan data untuk memasukkan dari sebuah form ke dalam database. Kemudian membuat file edit untuk rubah data, dan juga tidak kalah penting adalah membuat file delete. Nah, kalau itu sudah, masing-masing itu kemudian digabungkan Bootstrap untuk tampilannya. Oke, baik. Kalau belum ada, kita sedikit mengulang ya dari apa yang kita kerjakan kemarin. Ya, kemarin sasarannya itu adalah kita ke pembuatan untuk tabelnya, kemudian sama koneksi ke database-nya ya. Studi kasus kita minggu kemarin yaitu adalah penerimaan siswa baru, di mana kita menyelesaikan ini sasarannya yaitu 3 halaman ini. 3 halaman atau 3 page ini berupa indeks yang isinya adalah daftar baru dan menampilkan data pendaftar, kemudian form daftar untuk mengisikan data, kemudian sebuah list siswa yang kemudian dilengkapi dengan fitur edit dan hapus. Nah, langkah yang dilakukan apa? Langkah yang dilakukan adalah kita bisa ikuti dari sini. Yang pertama adalah menyiapkan database-nya. Jadi mendefinisikan database, kemudian juga tabelnya ya. Nah, namanya adalah calon siswa, kemudian tabelnya
itu adalah pendaftaran siswa ya. Kemudian pendaftaran siswa. Kemudian isinya apa calon siswa itu? Yaitu ada ID, ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin, ada agama, ada sekolah asal. Ya. Nah, kemudian ini di database pendaftaran siswa, ya, ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin atau MySQL kita. Kemudian tabelnya namanya adalah calon siswa. Struktur dari tabelnya kita bisa lihat di sini. Nama itu adalah string atau varchar 64. Kemudian alamat itu lebih lebar atau varchar 255 ya. Sampai pada sekolah asal. Kemudian berikutnya kita isikan data mungkin 5 atau berapa ya kita bisa isikan. Contohnya ini adalah Lia, Jalan Mangga, nomor 3 Mataram, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kemudian sekolah asal. Kemudian klik Go untuk menyimpan ya. Atau bisa juga pakai script yaitu insert into tabel calon siswa. Kemudian ID, nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal, kemudian value-nya diisi. Lia, nulnya ini adalah ID ya. Jalan Mangga, Mataram, sampai kemudian SMPN 32. Kemudian berikutnya kita buat file PHP-nya ya. Ada file config, file index, kemudian file list siswa. Nah, di file ini kita buat yaitu naruhnya di mana? Naruhnya adalah di htdocs atau kalau Anda ini misalnya di SAM ya. Kalau Anda menggunakan di server lain, itu bisa yaitu var bbw.html. Nah, oke, sampai di sini sudah selesai atau ada yang belum? Ini apa? File-file untuk backend-nya. Latifa Itkonina sudah selesai? Belum sama sekali. Oh, belum sama sekali. Kalau Ahmad Zidan? Sudah. Sampai di mana Ahmad Zidan? Sudah selesai semua? Sampai hapus data? Iya, sudah. Oh, pakai sampai hapus. Oke, sudah ditambahkan front end bootstrap atau belum Ahmad Zidan? Belum. Oh, belum. Jadi masih seperti contoh ya? Iya, iya Pak. Oke, baik. Kalau Julfikar? Oh, belum saya Pak. Belum. Sampai apa Julfikar? Julfikar sampai apa? Belum. Saya belum berkenan. Belum sama sekali belum bikin. Oke, baik. Ini kalau begitu bagi yang belum coba Anda selesaikan ya. Nah, ini tujuan goalnya adalah memahami dan mengerti. Tapi tentu kalau diterangkan banyak hal yang sifatnya teknis. Jadi saya ingin Anda belajar sambil menulis codingnya. Jadi jangan di copy paste. Jadi targetnya bukan katakanlah apa langsung selesai, tetapi di situ ada proses di mana Anda memahami, lead ya, membaca, kemudian menulis, kemudian mengeksekusi ya. Kemudian mengenali kalau ada error, kesalahan dan sebagainya ya. Oke, bagi yang belum saya kasih kesempatan, silahkan dibuat lebih dahulu ya. Tadi ada Latifah, ada Julfikar dan sebagainya. Silahkan selesaikan di satu create data, kemudian yang kedua config PHP-nya itu, indeks PHP, kemudian sama list siswanya dulu. Nah, bagi yang sudah bisa dilanjutkan yang lain.
Kalau yang sudah selesai semua, belajar untuk membuat UI ya, user interface, supaya tampilannya bagus, membuat frame, membuat bootstrap dan sebagainya. Oke, baik. Silahkan, ini linknya, ini bisa dilihat ya, saya share di mana, di kolom chat, kemudian coba kerjakan, lakukan pada jam atau sesi ini, jadi nggak usah ditunda nanti habis kelas dan sebagainya ya. Nanti kita diskusikan jika ada kesulitan atau kesalahan. Silahkan untuk dicoba. Ini studi kasus untuk backend. Bagi yang belum diselesaikan, dicoba. Bagi yang sudah dilengkapi, terutama di edit sama hapus. Kemudian kalau sudah selesai, coba untuk belajar membuat UI dengan bootstrap-nya. Apakah Oke. sudah terlihat, Pak? Sudah. Ini kamu udah pakai bootstrap ya? Iya, Pak. Oke. Ada alertnya. Ya. Kemudian ketika diedit, itu. Oh ya, ada bagus. Sudah kamu dokumentasikan Sudah, Pak, di blog. di blog yang ini ya, yang MySQL data itu ya? Maaf, Pak, kurang Kamu terdengar. dokumentasikannya di mana? Yang judulnya PHP atau yang MySQL? Oh, PHP, Pak. Oh, PHP. Ya, sebentar, saya tadi ngecek yang PHP kok belum ada ya, sebentar. Pak, sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Silakan. Jadi ini untuk tampilan indeksnya, kemudian ini untuk tampilan list siswanya.
Oke, pendaftar. Oh, sudah masuk 3. Oke, edit ya, Pak. Editnya. Udah bisa juga, Pak. Oh, ya udah. Berarti tinggal melengkapi dengan bootstrap-nya ya. Iya, Pak. Ya. Baik, makasih Vika. Makasih, Pak. Izin stop Ya. share ya, Pak. Iya. Baik, yang lain ada pertanyaan? Jadi tolong untuk diselesaikan ya, edit, delete, kemudian sama bootstrap-nya. Nanti kita minggu depan coba kita studi kasus yang lain ya, studi kasus yang lain misalnya adalah membuat toko online atau e-commerce, atau bisa juga membuat misalnya sign up kompetisi dan sebagainya ya. Nah, harapannya kita dari sebuah model atau desain, kemudian kita bisa membuat front end, back end maupun juga DBMS-nya. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, bagi yang sudah selesai tinggal di komen di blog, didokumentasikan. Bagi yang belum selesai dicoba diselesaikan. Saya akhiri latihan kita di pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih, Selamat siang, Pak. Kak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.